Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noseh Akmal Maulana dari program studi pendidikan bahasa Arab, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan salah seorang alumni pendidikan bahasa Arab dari kampus UIN Antasari, yang mana sekarang telah menjadi dosen di jurusan pendidikan bahasa Arab di kampus UIN Antasari. Nah guys, kita sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, baik, kita sapa-sapa dulu nih ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Apa kabar nasanya? Alhamdulillah juga baik Pak. Mungkin kita bisa kenal-kenalan dulu nih. Boleh. Baik, nama saya Adib Muhammad Ulwan. Saya juga alumni pendidikan bahasa Arab kebetulan. Dan saya masuknya tahun 2016. Lulusnya tahun 2020. Pendidikan terakhir magister pendidikan bahasa Arab juga, dan kebetulan juga di UIN Antasari Banjarmasin. Bapak boleh cerita-cerita dulu nih, kira-kira bagaimana perjalanan karir Bapak setelah lulus dari jurusan pendidikan bahasa Arab, memulai dari S1, S2, terus sekarang posisi saat ini menjadi dosen? Boleh. Jadi setelah saya lulus S1 itu saya tidak langsung jadi dosen, tidak. Jadi karena di UIN Antasari ada pendaftaran bagi para alumni pendidikan bahasa Arab untuk menjadi tutor ya di lembaga bahasa, maka saya daftar di situ. Setelah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun sambil saya kuliah S2, saya selalu mengajar tuh di unit pengembangan bahasa ya, di lembaga bahasa. Nah di situ saya mengasah bagaimana cara menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang sulit dimengerti oleh para mahasiswa dengan cara yang lebih mudah mereka pahami. Nah dari sanalah saya menumbuhkan rasa kesukaan terhadap mengajar ini. Karena mengajar tanpa giroh, tanpa semangat dari guru itu sepertinya kurang bisa dipahami oleh murid. Jadi penting ketika kita mengajar itu untuk kita menyukai apa yang kita ajarkan kepada murid-murid itu. Tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi bagaimana cara menanamkan kesukaan terhadap materi kepada murid-murid, pada mahasiswa itu. Nah, selepas saya lulus S2, setelah beberapa tahun mengajar di UPB, maka saya melamarlah ke jurusan dan mengajar sampai sekarang di jurusan. Kira-kira Bapak ada motivasi kenapa memilih pekerjaan ini? Mungkin ada hubungannya erat dengan jurusan yang Bapak pilih? Oh ya, tentu sangat berhubungan erat. Karena kita ditarbiyah jurusan pendidikan bahasa Arab, yang mana itu diarahkan sebagai pendidik ya. Pendidik tidak hanya sebagai guru, dosen pun juga sebagai pendidik. Nah maka saya sangat bertekad kuat bagaimana caranya supaya saya bisa mengajarkan apa yang sudah saya pelajari di S1, di S2 sebelumnya. Maka oleh karena itu saya bersemangat mengajar di S1 di jurusan pendidikan bahasa Arab, agar apa yang saya pelajari sebelumnya itu terrealisasikan, terkembangkan, dan bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, dan sekaligus sebagai pengabdian terhadap jurusan saya sendiri, pendidikan bahasa. Kira-kira berapa lama Bapak bisa mencapai posisi saat ini, dan mungkin ada tanggung jawab utama Bapak memilih pekerjaan ini? Oke. Yang pertama-tama, saya mengajar di UPB itu kurang lebih sudah 5 tahun ya, dan tidak langsung mengajar di jurusan. Karena saya mau mempertajam bagaimana cara menjelaskan beberapa hal yang sulit dimengerti mahasiswa. Karena sudah lumayan terasah di UPB, jadi saya beranilah mengajukan diri untuk mengajar di jurusan pendidikan bahasa Arab, jurusan kita sekarang. Setelahnya saya mengajar, dan alhamdulillah diberi mata kuliah yang basisnya kebahasaan, seperti ilmu aswad, tarkib, ilmu nahu, membaca kitab, dan lain sebagainya. Dan pastinya setiap pengajar, setiap dosen itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah bagaimana dia bisa menjelaskan materi atau mata kuliah dengan baik, benar, dan terstruktur sesuai tujuan di awal. Tidak hanya mengajar sekedar menyampaikan materi, tidak, tapi bagaimana caranya para mahasiswa dapat poin, hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu dipahami dalam mata kuliah sebagaimana tujuan awal. Dan hal itu sangat memerlukan dengan
keterampilan mengajar dari dosennya itu sendiri. Nah itu. Ya baik, kira-kira kompetensi apa saja yang Bapak sering gunakan di dalam dunia pekerjaan ini, dari yang Bapak pelajari nih dari program studi pendidikan bahasa Arab, apakah di bidang kebahasaan atau di bidang kependidikan? Untuk di bahasa Arab sendiri, di pendidikan bahasa Arab, karena saya diberi mata kuliah yang berbasis kebahasaan seperti balaghah, bukan balaghah ya, ilmu aswad, qiraah nusus dan nahwu, maka sudah jelas itu sangat memerlukan kompetensi kebahasaan seperti maharah qiraah, maharatul kalam, istima', kitabah, semuanya pasti include dalam mata kuliah yang saya ajarkan. Adapun dalam kompetensi pendidikan sudah jelas ya, setiap pengajar itu harus menguasai mata kuliah yang diajarkan. Nah itu sangat masuk dalam kompetensi pendidikan. Karena bagaimana mungkin seorang pengajar mengajarkan mata kuliah yang tidak dia kuasai. Kalau dia mengajarkan mata kuliah yang tidak dia kuasai, maka otomatis dia tidak memakai kompetensi kependidikan itu tadi. Karena kan ketika seorang pengajar memakai kompetensi kependidikan, sama halnya dengan dia memastikan dirinya sudah layak mengajar mata kuliah itu. Artinya dia punya basis yang kuat dalam mata kuliah itu. Oleh karena itu diberikanlah mata kuliah itu kepadanya. Kira-kira ada mata kuliah tertentu gak yang Bapak pelajari dari program studi pendidikan bahasa Arab yang mana sangat berdampak nih pada karir Bapak sekarang ini? Tentu ada ya, sampai saat ini cara saya berpikir, cara saya mengajar, cara saya menyampaikan sesuatu itu sangat erat kaitannya dengan beberapa matkul yang sangat berkesan dan sangat saya senangi dulunya itu. Di antaranya ada balaghah, nahwu, filsafat, tapi di antara ketiganya itu yang paling mendukung saya dalam membuat keputusan, membuat sudut pandang, memandang segala sesuatu, cara saya menyampaikan sesuatu itu adalah ilmu nahwu. Meskipun ilmu nahwu hanya membahas masalah kaidah, fa'il, maf'ul bih, al-maf'ulat dan lain-lain sebagainya, tapi sebenarnya nahwu sangat berkaitan erat dengan ilmu mantik atau ilmu logika, dan ilmu logika sangat berkaitan erat dengan filsafat, yang mana filsafat ini adalah landasan cara berpikir seseorang. Nah, di luar dari mata kuliah saya juga sering berinteraksi dan berbagi pikiran dengan ayah saya, yang mana ayah saya juga seorang dosen di UIN Antasari. Meskipun beliau bukan dosen di tarbiyah di pendidikan bahasa Arab, tapi ilmu nahwu beliau juga sangat mendalam. Makanya saya sering terlibat interaksi dengan beliau. Dari interaksi yang banyak itu saya sering mendapatkan pencerahan dalam hal cara berpikir, cara memahami segala sesuatu. Karena memang nahwu ini sangat berkaitan erat dengan landasan kehidupan. Karena dia tidak terpisah daripada ilmu mantik, ilmu filsafat, bahkan ilmu tasawuf. Nah, jadi kalau dikatakan apa mata kuliah yang sangat berpengaruh dengan saya, maka itu adalah ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini bisa dikatakan raja dari semua cabang ilmu bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kira-kira ada gak kompetensi atau keterampilan yang Bapak kurang persiapkan namun sangat dibutuhkan di pekerjaan Bapak saat ini? Kompetensi dalam mengajar ya? Iya. Kalau semua kompetensi, saya rasa semuanya sudah saya laksanakan dengan baik ya. Kecuali mungkin bagaimana media yang saya pakai ketika mengajar, itu aja. Bagaimana caranya media yang saya pakai itu bisa menarik minat mahasiswa untuk lebih giat dalam memahami mata kuliah yang saya ajarkan. Selebihnya kalau penguasaan konten, penyampaian, insya Allah semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira tantangan apa saja nih yang Bapak hadapi setelah lulus sebagai alumni pendidikan bahasa Arab? Apakah ada tantangan Bapak setelah memasuki dunia kerja sekarang ini? Karena selepas saya lulus waktu itu saya jadi tutor ya, mengajar di unit pengembangan bahasa. Maka tantangan terbesar saya adalah
menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang mana latar belakang mereka tidak semuanya pernah belajar bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu saya harus memposisikan diri saya sebagai orang yang belum pernah belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Arab pertama kali. Saya tidak bisa menganggap mereka bisa bahasa Arab semuanya. Oleh karena itu saya memakai berbagai macam metode pendekatan yang membuat mereka mudah memahami bahasa Arab yang diajarkan di kelas UPB gitu. Nah, itu tantangan. Mungkin kira-kira bagaimana Bapak beradaptasi dengan tantangan tersebut? Apakah Anda? Pertama-tama saya jelas harus mewajibkan kepada mereka menghafalkan kosakata dasar. Karena belajar bahasa Arab harus diawali dengan kosakata dasar. Tidak bisa langsung kaidah duluan. Setelahnya saya menyesuaikan bagaimana cara belajar mereka. Apakah mereka suka dengan permainan, maka saya pakai permainan. Agar itu mempermudah mereka memahami materi yang diajarkan kepada mereka. Supaya tidak kaku, supaya tidak tegang, maka saya pakai permainan-permainan kebahasaan. Nah, itu. Sebagai Bapak nih, sebagai alumni PBA kan, nah, kira-kira apakah ini sebagai nilai lebih atau sebagai hambatan sebagai dosen sekarang? Alhamdulillah, sebagai lulusan PBA itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena apa yang saya jalani sekarang dalam karir saya itu sangat berkaitan erat dengan pendidikan saya. Jadi semua hal yang dulu saya pelajari sangat nampak dan terrealisasikan dengan baik ketika saya menjadi pengajar, menjadi dosen sampai saat ini. Dan tentulah itu nilai plus bagi saya, bukan sebuah hambatan atau menjadi nilai negatif, tidak. Itu malah menjadi hal yang sangat positif bagi saya pribadi. Menurut Bapak nih, kira-kira bidang-bidang karir apa saja nih yang terbuka luas bagi alumni pendidikan bahasa Arab sekarang ini? Sejauh ini yang saya ketahui dan saya amati, sebenarnya lumayan banyak jalur karir yang bisa ditempuh oleh alumni PBA kita. Di antaranya yang paling jelas adalah jadi guru ya. Itu kebanyakan para alumni jadi guru. Yang kedua jadi dosen, meskipun tidak terbuka lebar untuk semua alumni. Nah, yang ketiga menjadi penerjemah baik yang tertulis, yang amatir atau yang tersumpah secara profesional. Yang keempat itu bisa menjadi mutawif, yang membimbing haji, umroh. Oh iya. Yang kelima bisa menjadi tour guide tapi di luar negeri Arab. Sejauh yang saya tahu bisa pula menjadi penerjemah di beberapa situs komik berbahasa Arab kan, atau penerjemah yang tidak mesti resmi. Pengajar online juga bisa, pengajar bahasa Arab bagi orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Arab, orang Amerika, orang Inggris, orang Australia. Sejauh ini itu yang saya tahu. Oh iya. Menurut pengamatan Bapak nih, bagaimana perkembangan profesi terhadap yang berkaitan dengan bahasa Arab 5 tahun terakhir pada saat ini? Bagaimana pengamatan Bapak? Nah, meski tadi sudah saya sebutkan, saya jabarkan beberapa potensi daripada jalur karir yang bisa ditempuh oleh para alumni PBA. Sayangnya tidak semua jalur karir itu bisa ditempuh hanya dengan keinginan kita. Kalau jadi guru mungkin itu yang paling mudah ya. Atau jadi dosen minimal harus S2, punya kemampuan bahasa yang bagus. Nah, seperti menjadi penerjemah itu tidak semua orang bisa. Karena memang jalur penerjemah yang tersumpah itu agak lumayan sulit di Indonesia ini. Karena kita tidak hanya dituntut memahami kaidah bahasa Arab, tapi juga paham istilah-istilah diplomatik. Tentunya perlu menguasai isu-isu ekonomi, isu-isu yang berbau kenegaraan. Tidak boleh salah menerjemahkan. Bayangkan kalau jadi penerjemah presiden, kita salah menerjemahkan, perang tuh. Iya. Bisa perang antara dua negara gara-gara salah menerjemahkan. Iya benar. Nah, meskipun sudah punya kemampuan, maka kita juga perlu jalur-jalur yang bisa menyampaikan kita ke titik penerjemah itu. Adapun menjadi mutawif atau tour guide haji umrah, sekarang sudah ada ya jurusan haji dan umrah. Nah, maka itu sedikit terhambat jurusan kita untuk bisa ke situ.
Adapun yang lain-lain menjadi guru, menjadi tour guide di luar negeri, maka itu harus ditempuh oleh masing-masing individu. Seperti itu tadi. Mungkin Bapak pernah ingin melanjutkan studi nih, kayak mengambil sertifikasi mungkin tambahan untuk menunjang karir, apakah ada? Sejauh ini saya belum pernah mengikuti tambahan-tambahan di luar pendidikan strata S1, S2 ya, tidak pernah. Karena memang saya merasa apa yang saya telah pelajari di S1, S2 itu sudah lebih dari cukup. Tinggal saya mengembangkan bagaimana cara memahami psikologi mahasiswa, psikologi para pelajar, dan bagaimana cara saya mengembangkan media pembelajaran. Itu saja mungkin. Apakah ada saran penting dari Bapak yang mana bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang sedang memasuki dunia kerja pada saat ini? Saran saya dari sekarang, pelajari dan perdalam ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang sangat berkaitan erat dengan jalur pendidikan kita ini. Terlepas nantinya jadi guru, jadi penerjemah, jadi tour guide, apalagi jadi dosen, semuanya pasti berkaitan erat dengan ilmu komunikasi. Karena dari komunikasi itu terlihat kualitas kita, dan terlihat seberapa mampu kita, seberapa pandai kita, seberapa cakap kita, seberapa kompeten kita dalam bidang yang akan kita jajaki nanti dalam dunia karir. Bapak ada kepikiran nggak misalnya kembali ke masa lalu nih, ke masa kuliah? Mungkin ada hal yang berbeda nih untuk mempersiapkan karir Bapak sekarang. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, tentunya saya pasti akan lebih giat lagi memperdalam ilmu linguistik, ilmu komunikasi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan. Saya akan datang ke guru-guru besar, dosen saya Prof. Anang almarhum, karena beliau sangat kaya akan ilmu linguistik ya. Tentunya saya akan datang ke beliau, menggali lebih dalam keilmuan beliau, dan dosen-dosen lain juga seperti Prof. Fahmi Arif almarhum. Karena dari mereka itulah saya mendapat inspirasi yang sangat besar pada saat itu. Itu aja kayaknya. Mungkin ada hal yang Bapak sampaikan yang mana yang saya tidak tanyakan dari pertanyaan sebelum-sebelumnya dari alumni pendidikan bahasa Arab ini. Bebas ya? Ya, bebas. Kalau menurut saya, karena tidak ada mata kuliah ilmu komunikasi ya di jurusan kita, maka perlulah setiap mahasiswa PBA itu menggali ilmu komunikasi, memperdalam ilmu komunikasi, mencari tahu bagaimana ilmu komunikasi yang baik dan benar. Karena ilmu komunikasi ini sangat penting di masyarakat, di kehidupan kita. Bahkan tidak hanya PBA, semua jurusan itu sangat terpakai ilmu komunikasi. Karena dari ilmu komunikasi ini kita bisa menjalin hubungan, menjalin silaturahmi, menjalin hubungan kerja dengan semua orang. Tanpa ilmu komunikasi tidak terlihat kualitas kita, karena kita dinilai dari cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, dan apa isi yang kita komunikasikan itu. Itu aja kayaknya yang perlu saya berikan. Selebihnya mungkin bisa nanti ditambahkan oleh saudara saya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak kepada kesempatan hari ini yang mana Bapak telah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa diwawancarai, yang mana Bapak menyampaikan hal-hal penting yang bisa saya pelajari, yang sangat penyampaian luar biasa, dan ini sangat motivasi banget bagi saya dan bagi alumni pendidikan bahasa Arab yang lainnya. Terima kasih banyak Bapak atas penyampaian. Nah guys, mungkin itu saja video hari ini tentang wawancara ya kepada dosen, seorang dosen, dan beliau seorang alumni pendidikan dari bahasa Arab, yang mana hari ini kita sangat banyak mendapatkan ilmu dari beliau dan pesan kesan yang sangat luar biasa, yang mana saya pribadi dan kawan-kawan bisa memotivasi diri, yang mana ini sangat menunjang banget bagi pendidikan karir kita kedepannya, mau jadi apa gitu kan, mau jadi dosen atau penerjemah atau tour guide gitu.
Nah, itu sangat penting. Banyak kan tadi pelajaran yang kita dapat ambil. Nah, jadi terima kasih ya guys telah menonton video ini. Thank you for watching dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.